Dalam sebuah hadis sangat populer, Nabi Muhammad bersabda, "Bila bulan Ramadan tiba, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu." HR Bukhari nomor 1899 dan HR Muslim nomor 1079. Pertanyaannya, benarkah setan dibelenggu pada bulan Ramadan seperti dibelenggunya tangan manusia dengan rantai? Banyak ulama berbeda pendapat memahami makna setan dibelenggu pada hadis di atas. Di antaranya, pertama, tidak bisa leluasa mengganggu. Menurut pendapat ini, maksud setan dibelenggu pada bulan Ramadan adalah setan tidak bisa leluasa untuk mengganggu dan mencelakakan manusia, tidak seperti biasanya. Mengapa? Karena di bulan Ramadan umumnya orang-orang sibuk saum atau puasa, membaca Al-Quran dan berzikir. Dan kegiatan mereka ini membuat setan menjadi terbelenggu untuk leluasa menggoda dan mencelakakan manusia. Ruang gerak mereka menjadi lebih terbatas dibandingkan hari-hari di luar bulan Ramadan. Al-Hulaimi berkata, kemungkinan maksudnya adalah para setan tidak bersungguh-sungguh menggoda kaum muslimin sebagaimana yang mereka lakukan di bulan lainnya karena kesibukan manusia beribadah. Menurut Iyad, maksud setan dibelenggu adalah sebuah simbol banyaknya pahala dan pengampunan serta berkurangnya gangguan setan sehingga seakan-akan mereka dibelenggu. Dibelenggunya setan adalah simbol dilemahkannya setan dalam menggoda dan menghias syahwat, ujarnya. Kedua, yang dibelenggu hanya setan yang membangkang. Pendapat ini mengatakan bahwa yang dibelenggu bukan semua setan, melainkan hanya sebagiannya saja. Mereka adalah setan-setan yang membangkang, sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Nasai, Tirmizi, Ibnu Majah, dan Al-Hakim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, pada malam pertama bulan Ramadan setan-setan dibelenggu, yaitu setan-setan yang membangkang. Asy Syaikh Muqbil bin Hadid Al-Wadi rahimahullah berkata bahwa yang dibelenggu adalah setan dari kalangan jin yang sangat jahat, sedangkan setan-setan yang kecil dan setan-setan dari kalangan manusia tetap berkeliaran tidak dibelenggu. Demikian pula dengan jiwa yang mantaman, duduk yang jelek, dan tabiat yang memang senang dengan fitnah dan pertikaian. Semua ini tetap ada di tengah manusia, tidak terbelenggu kecuali jin-jin yang sangat jahat. Ibnu Khuzaimah berkata dalam sahihnya, mengatakan bahwa yang dimaksud dalam hadis tersebut adalah hanyalah jin-jin yang jahat, bukan semua setan, karena nama setan terkadang diberikan kepada sebagian mereka, tidak seluruhnya. Ketika setan tidak mampu menggoda dan menyesatkan, yang dimaksud dengan dibelenggu merupakan suatu ungkapan akan ketidakmampuan setan untuk menggoda dan menyesatkan manusia. Jika ada pertanyaan mengapa masih banyak terjadi kemaksiatan pada bulan Ramadan, bukankah setan-setan yang biasa menggoda manusia telah dibelenggu? Berdasarkan pengertian di atas, para ulama menjawab pertanyaan tersebut dengan 4 jawaban. Dibelenggunya setan hanya berlaku bagi mereka yang melakukan ibadah saum dengan penuh keikhlasan. Yang dibelenggu hanya sebagian setan saja, yaitu setan yang membangkang, sebagaimana dijelaskan di atas. Yang dimaksud adalah berkurangnya tindakan kejahatan atau perilaku maksiat, dan hal tersebut dapat kita rasakan meskipun masih terjadi tindak kejahatan atau kemaksiatan, tapi biasanya tidak sebanyak di bulan-bulan lainnya. Tidak mesti dengan dibelenggunya setan maka kemaksiatan akan hilang atau terhenti, karena masih ada sebab-sebab lain selain setan. Bisa jadi kemaksiatan tersebut timbul karena sifat jelek manusianya, adat istiadat yang rusak, lingkungan masyarakat yang sudah bobrok, serta kemaksiatan tersebut bisa juga disebabkan oleh setan-setan dari golongan manusia. Al-Qurtubi berkata, jika dikatakan bagaimana kita masih dapat menyaksikan banyaknya keburukan dan kemaksiatan di bulan Ramadan, seandainya setan tidak diikat, seharusnya hal itu tidak terjadi. Maka jawabannya adalah bahwa kemampuan setan menggoda menjadi berkurang dalam menggoda orang-orang yang berpuasa apabila dia memperhatikan syarat-syarat dan adab-adab atau pemahaman lain bahwa yang diikat
hanyalah setan pembangkang, bukan semuanya, sebagaimana disebutkan dalam sebagian riwayat, atau yang dimaksud adalah berkurangnya keburukan di bulan tersebut. Dan ini adalah perkara yang dapat dirasakan karena terjadinya keburukan menjadi berkurang di bulan ini. Di samping itu, kalaupun semua setan diikat, hal itu bukan berarti tidak akan terjadi keburukan dan kemaksiatan, karena semua itu dapat terjadi karena sebab selain setan, seperti jiwa yang buruk, serta kebiasaan jelek, atau karena setan manusia, atau bahkan nafsu manusia itu sendiri. Keempat, terhalangi dari mencuri dengar berita dari langit. Sedangkan pendapat lain lagi, seperti apa yang dikatakan oleh Al-Hulaimi, di mana beliau berpendapat bahwa yang dimaksud dengan setan-setan di sini adalah setan-setan suka mencuri berita dari langit. Malam bulan Ramadan adalah malam turunnya Al-Quran, meskipun terhalangi untuk melakukan dengan adanya belenggu tersebut, maka akan menambah penjagaan sehingga setan-setan tersebut tidak mampu melakukannya lagi. Ibnu Hajar Al-Asqalani, seorang ulama besar yang meninggal pada tahun 852 Hijriah sendiri, telah menulis beberapa jawaban soal perkara di atas. Dalam kitabnya Fathul Bari, menurutnya setidaknya ada beberapa makna dari setan dibelenggu pada bulan Ramadan, yaitu pertama, sedikitnya jumlah maksiat dan kejelekan yang bersumber dari orang puasa yang memenuhi syarat-syarat puasa dan memperhatikan adab-adabnya. Kedua, yang dibelenggu adalah sebagian setan, pemimpin setan, bukan semuanya, sebagaimana yang telah disebutkan dalam beberapa riwayat. Ketiga, berkurangnya keburukan pada bulan ini, dan ini bisa disaksikan karena terjadinya maksiat itu lebih sedikit dibandingkan pada bulan lain. Keempat, meski semua setan dibelenggu, bukan berarti kemaksiatan hilang pada bulan Ramadan, karena keburukan dan maksiat tidak hanya bersumber dari setan, akan tetapi juga bersumber dari jiwa yang jahat, kebiasaan buruk, atau setan dari kalangan manusia, yaitu nafsu manusia itu sendiri. Demikian beberapa makna dari setan dibelenggu pada bulan Ramadan. Terlepas dari pendapat mana yang paling mendekati kebenaran, yang paling penting bagi kita adalah memperbanyak tadarus, sholat, sunnah, sedekah, dan sebagainya selama bulan Ramadan, sehingga puasa yang kita jalankan tidak sekedar menahan lapar dan dahaga saja, tapi juga tercapainya sebuah tujuan, yaitu menjadi orang yang bertakwa.